Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas kedua dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Selamat menyaksikan sampai akhir. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pembahasan pertama yaitu definisi manajemen keuangan menurut teori dan menurut para ahli. Yang pertama kita bahas adalah menurut teori. Manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu dan praktik yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan sebuah entitas, baik itu perusahaan, organisasi non-profit, maupun individu. Teori manajemen keuangan melibatkan konsep-konsep ekonomi, akuntansi, dan keuangan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset, serta kewajiban keuangan. Kemudian ada beberapa definisi teoritis tentang manajemen keuangan yang mencakup ada beberapa. Yang pertama, maksimisasi nilai pemegang saham. Teori ini menyatakan bahwa tujuan utama dari manajemen keuangan itu adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dengan membuat keputusan yang menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua ada manajemen risiko dan pengembalian. Manajemen keuangan juga berkaitan dengan pengelolaan risiko dan pengembalian investasi. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang terkait dengan investasi dan keputusan keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga ada struktur modal. Struktur modal ini teori yang berkaitan dengan pemilihan sumber dana yang optimal untuk membiayai aktivitas perusahaan, termasuk campuran antara modal, ekuitas, dan utang, serta implikasi pajak dan biaya keuangan lainnya. Yang keempat, nilai waktu uang. Konsep ini, waktu uang adalah prinsip dasar dalam manajemen keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang pada waktu berbeda-beda dan bahwa arus kas di mana depan harus dinilai berdasarkan pada nilai saat ini. Kemudian yang kelima ada pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Teori manajemen keuangan juga meliputi analisis investasi dan pendanaan yang mencakup pengukuran kinerja keuangan, analisis proyek, evaluasi alternatif investasi, dan pengambilan keputusan tentang sumber pendanaan yang tepat. Setelah membahas menurut teori, sekarang adalah menurut para ahli. Bisa dilihat yang di atas. Yang pertama itu mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah proses yang melibatkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dalam aset, pembiayaan aset ini, dan kebijakan dividen atas aset tersebut. Kemudian menurut ahli yang kedua, mengatakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan dari perusahaan. Selanjutnya, ahli yang ketiga mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah ilmu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang investasi dan pendanaan di dalam perusahaan. Dan ahli yang keempat mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah proses perencanaan dan pengendalian yang memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pembahasan kedua mengenai definisi manajemen keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan ini adalah untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan oleh suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi non-profit, maupun individu. Tujuan-tujuan tersebut dapat bervariasi tergantung pada karakteristik dan kepentingan masing-masing entitas. Namun, beberapa tujuan umum dari manajemen keuangan, seperti maksimisasi nilai pemegang saham, kemudian pengelolaan risiko, yang ketiga peningkatan likuiditas dan efisiensi. Kemudian yang keempat ada optimalisasi struktur modal.
Kemudian yang kelima ada pengembangan rencana keuangan jangka panjang. Dan yang keenam yaitu pengelolaan pajak. Yang ketujuh ada peningkatan nilai dan kesejahteraan. Yang kedelapan yaitu pengelolaan pajak, dan yang kesembilan peningkatan nilai dan kesejahteraan. Baik, selanjutnya kita melangkah ke materi yang ketiga, yaitu fungsi manajemen keuangan. Ada beberapa, seperti yang pertama, ada perencanaan keuangan, pengelolaan modal, pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pendanaan, terus ada manajemen risiko, ada manajemen likuiditas, ada evaluasi kinerja keuangan, ada manajemen dividen. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.